Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anwar, tetap di channel saya Project DIY Microcontroller. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mengenai sebuah alat ya. Nah, alat ini yaitu berjudul alat monitoring KWH dan juga biaya teman-teman, dengan menggunakan Blink ya. Jadi alat ini IoT. Nah, jadi nanti ada seperti ini untuk interface-nya ya teman-teman ya. Jadi nanti seperti ini interface-nya. Jadi nanti ada tegangan, arus, KWH, dan ada biaya. Nah, jadi kelebihan di alat ini yaitu nanti bisa hitung biayanya teman-teman. Di sini saya gunakan rumusnya yaitu per KWH-nya ya teman-teman ya. Itu 1352. Nah, jika kalian itu ingin merubahnya, kalian bisa rubahnya saja ya teman-teman ya di codingnya. Oke, sekarang kita masuk ke komponennya ya, perkenalan komponennya. Di sini ada sensor PZM 004T ya. Itu PZM 004T 100A. Kemudian di sini ada Arduino Nano. Kemudian di sini ada Wemos D1 Mini ya ini. Nah, kemudian di sini ada LCD 16/2 dan I2C. Nah, itu ya, ada I2C-nya di bawahnya itu. Kemudian di sini ada steker. Nah, kemudian di sini ada yang bagian ini ya teman-teman ya. Dua dari ujung ini yaitu masukkan ke kabel yang mengarah ke steker ya. Jadi bisa dilihat ini. Nah, jadi kabel yang mengarah ke steker ini dikasih ini hanya satu saja ya, jangan keduanya, jadi hanya satu saja. Nah, untuk yang dua kabel ini masuk ke sini untuk monitoring tegangannya. Jadi ini untuk monitoring tegangan yang dua ini ya, yang kedua ini untuk monitoring arusnya teman-teman. Jadi gitu. Oke, nah jadi di sini ada dua kabel ya, jadi di steker ini ada dua kabel, yaitu kabel buat ke maksudnya stop kontak. Jadi stop kontak ini masuk ke steker yang pertama ya. Ini stekernya ini. Yang kedua yaitu masuk ke sensor PZM ini. Oke. Bisa dilihat ya. Ini yang satu yang warna ini bening ini dia masuk ke stekernya ini. Dan yang merah hitam itu masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang kita demokan saja ya teman-teman ya untuk alatnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi nanti oke, kita demokan saja. Saya packing dulu ya ini ya. Oke teman-teman, kita masuk ke mode pengujiannya ya. Jadi di sini ada power bank. Nah, ini saya hubungkan saja ke power bank ya untuk menghidupkan device-nya atau alatnya ya. Kalau kalian itu punya adaptor, nah kalian bisa pakai adaptor ya. Jadi power bank ini hanya untuk salah satu syarat saja. Oke, bisa dilihat ya, ini nan artinya tegangannya itu belum dimasukkan ke stekernya ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini stekernya ini, nah ini terhubung ke sumber AC ya teman-teman ya. Oke, kita hubungkan saja. Ini masih belum kedetek. Ini saya hubungkan ke sini. Oke. Nah, itu bisa dilihat ya. Ini tegangannya, ini arusnya, dan ini KWH-nya, kemudian ini adalah biayanya teman-teman. Oke ya. Nah, sekarang untuk bebannya yaitu saya menggunakan setrika. Ini ada sebuah setrika ya. Ini belum nyala. Bisa dilihat ya, belum nyala. Nah, nanti bebannya itu nanti saya taruh di sini, jadi nanti bisa ada arusnya ya. Di sana ada arusnya gitu. Oke, sekarang kita siapkan dulu untuk yang blinknya ya teman-teman ya. Jadi bisa dimonitoring via blink juga. Yang pertama yaitu kalian harus konekkan dulu Wemos yang ada di alat ini ke router atau hotspot HP kalian ya. Oke, saya siapkan dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah terkoneksi ya. Ini sudah ada personal hotspot satu connection. Oke.
Nah, kemudian ini bisa kalian lihat sendiri ya, tegangan, arus, KWH, biaya ya. Jadi ada 4 parameter seperti yang ada di LCD ini. Oke, nah sekarang kita run. Nah, ini bisa dilihat hasilnya sama ya teman-teman ya. Jadi 242700 ini pembulatan ya. Kemudian ini masih 0,0, sini juga 0,0. Kemudian KWH nya 0,003 ya. Oke, sama ya. Oke, nah kemudian untuk biaya yaitu 45,97, ini 45,960 ya. Jadi pembulatan yang ada di sini adalah pembulatan ya. Oke, sekarang kita uji coba pada saat ada arusnya ya teman-teman ya. Pada saat ada arusnya kita uji coba. Jadi ini saya taruh di sini. Oke. Nah, ini bisa dilihat. Nah, itu ya, arusnya jadi ada ya, ada arusnya ya. Jadi arusnya jadi naik ya. Oke. Nah, kemudian kalian bisa lihat sendiri untuk setrikanya menyala ya, ini ya, ini bisa dilihat. Oke, setrika menyala, arus sudah naik. Nah, sekarang kita akan uji coba ya untuk alatnya ini. Oke, diginikan aja. Oke, sudah. Kita cek di sini. Ini ya teman-teman ya. Jadi ini tegangannya, arusnya 2,22, di sana 2,2. Nah, ini untuk biayanya yaitu dia akan bertambah sedikit demi sedikit ya, sesuai dengan KWH-nya. Nah, ini 60, di sini juga 60 ya. Oke, ini 0,05. Nah, ini 0, nah ini 63,540 ya. Ini juga 63,540. Nah, ini kalau yang di sini pembulatan ya teman-teman ya. Ingat yang di sini ini pembulatan. Nah, ini jadi gini. Nah, ini lihat 0,50, 0,050, ini juga 0,05 ya. Oke, nah ini setrikanya off ya. Nah, bisa dilihat arusnya 0, ini juga 0 ya. Oke, ini tegangannya sekian, arusnya juga 0, KWH nya 0 ya. Kemudian biayanya 70,300 ya, ini 70,30 ya. Oke, kita tunggu lagi pada saat setrikanya nyala lagi ya. Nanti bisa, nah ini nyala lagi setrikanya, bisa dilihat ini arusnya ada ya, 2,2. Nah, ini juga arusnya dia naik, KWH nya juga 0,050. Ini biayanya juga naik ya, 73 ya. Ini juga 73. Oke, gitu ya. Nah, jadi biaya ini dia akan diakumulasi ya teman-teman ya, per KWH nya dikali 1352. Jadi gitu. Ini arusnya 0. Nah, ini masih 0, ini 0 ya. Jadi KWH nya juga lumayan lambat untuk naiknya ya. Nah, ini sudah, arusnya sudah naik. Oke, ini juga sudah naik ya, udah naik. Nah, ini KWH nya dia naik ya, 74, 360, 75, 710. Oke, harusnya setrikanya off lagi, jadi arusnya juga off ya, 0,030, 0,0. Oke,
Oke, kemudian bagaimana pada saat kita off kan ya. Ini di off kan, tegangannya saya off kan ya. Nah, jadi nan seperti ini, dan ini 0 lagi teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja ya untuk demo dari alat monitoring KWH dan juga biaya dengan menggunakan Arduino dan Wemos Mini ya. Oke, untuk bertanya-tanya bisa via YouTube di bawah atau via email di deskripsi bisa. Untuk coding seperti biasa akan saya taruh di blog saya di sini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller. Saya Yanuar pamit, selamat siang, dah.